Halo, apa kabar adik-adik kelas 4? Berjumpa kembali dengan saya. Salam matematika hebat. Senang belajar matematika bersama Pak Lukman. Materi pokok kali ini yaitu masih mengenai persen. Video ini adalah video kelanjutan dari materi persen yang sebelumnya, namun materi pembahasannya berbeda. Materi pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk persen. Ya, ini kebalikan dari materi sebelumnya. Materi ini ada pada buku siswa matematika K13 kelas 4 SD atau MI halaman 28 yaitu mengenai persen. Nah, ayo kita simak bersama bagaimana pembahasannya. Yang pertama yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen. Misalkan di sini ada sebuah contoh, ubahlah pecahan 1/4 ke dalam bentuk persen. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah 1/4 menjadi bentuk persen? Perhatikan. Langkah yang pertama, masih pahami arti persen dulu. Adik-adik tentu sudah paham persen itu artinya per 100. Jadi 1/4 tadi akan kita ubah penyebutnya menjadi per 100. Karena persen adalah per 100, maka penyebut dari 1/4 yaitu penyebutnya 4 harus kita rubah menjadi 100. Nah, di langkah kedua, berapa dikali berapa, atau penyebut 4 ini kita kalikan dengan pembilang berapa agar menghasilkan 100. Ya, di sini di angka yang berwarna atau tulisan berwarna biru yaitu ada angka 25 atau bilangan 25. Jadi penyebut 4 atau 1/4 ini akan kita kalikan dengan bilangan 25, harus sama pembilang maupun penyebutnya sama-sama kita kali 25. Di sini mendapatkan hasil yaitu 25 per 100. 1 kali 25 25, kemudian 4 dikali 25 sama dengan 100, jadi 25 per 100. Nah, langkah yang ketiga, ingat kembali arti persen. Persen itu tadi adalah per 100. Ya, jadi 25 per 100 itu sama dengan 25%. 25% itu artinya sama saja dengan 25 per 100. Ya, hanya diputar saja atau dibalik. Nah, ini 25 per 100 itu artinya 25%. Nah, mudah bukan adik-adik? Jadi 1/4 jika diubah menjadi bentuk persen yaitu menjadi 25%. Nah, begitu adik-adik. Nah, lalu bagaimana dengan pecahan berikut ini, 17/25? Bagaimana adik-adik? Ya, perhatikan ke sini. Di situ ada pecahan 17/25. Nah, ini akan kita ganti atau kita rubah ke dalam bentuk apa tadi, persen. Ya, kita kalikan dulu. Kita kalikan penyebut ini dengan suatu bilangan yang nantinya bisa menghasilkan angka dengan berpenyebut 100. Nah, berapa kira-kira 25 kali berapa agar menghasilkan 100? Ya, betul, 4. Jadi dengan begitu kita kalikan dengan 4. Nah, kita kali dengan 4. Jadi berapa adik-adik? Mari kita kerjakan dulu, kita selesaikan. 17 dikali 4 sama dengan berapa adik-adik? 68. Pintar sekali. Kemudian 25 ini kita kali 4 berapa adik? Ya, tentu 100 karena kita akan mencarikan
mencari dengan berpenyebut 100. Nah, di sini sudah ketemu 17/25 sudah kita rubah di sini menjadi 68/100. Nah, jadi berapa persen ini? Mudah sekali adik-adik, perlu diingat kembali, persen artinya adalah per 100. Jika 68 per 100 ini jika kita pindah menjadi persen menjadi berapa adik-adik? Ya betul, menjadi 68%. Nah, mudah bukan? Ya, mudah sekali. Kita kembali ke materi selanjutnya. Yang kedua, bagaimana mengubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk persen. Nah, di sini ada sebuah contoh. Ubahlah pecahan 0,25 menjadi bentuk persen. Nah, bagaimana bagaimana cara mengubah 0,25 ini menjadi bentuk persen? Perhatikan. Langkah yang pertama, karena persen artinya itu per 100, maka kalikan bilangan desimal dengan angka 100. Sini 0,25 tadi kita kalikan dengan 100. Nah, bagaimana adik-adik? Jika adik-adik tidak bisa atau merasa kesulitan nih di langkah kedua ini, sebenarnya di langkah satu ini sudah langsung ketemu berapa persen. Nah, namun jika kira-kira adik merasa kesulitan 0,25 dikali 100 itu berapa, ini bisa melihat di langkah kedua. Langkahnya bagaimana? Geser koma pada bilangan desimal 2 langkah ke kanan dan ubah koma menjadi tanda persen. Nah, kalau tadi merubah pecahan persen menjadi desimal, nah itu menggeser ke kiri. Nah, ya kan, menggeser ke kiri. Apabila ada suatu pecahan kita ingin rubah menjadi pecahan desimal, maka tanda komanya kita geser ke kiri sebanyak 2 langkah. Namun ini sebaliknya, jika suatu bilangan desimal, pecahan desimal kita rubah ke persen, maka komanya kita geser ke kanan 2 langkah. Nah, di sini kan ada koma ini, kita geser ini 1 2. Nah, maka di sini jangan koma, maka kita rubah koma menjadi persen. Maka di sini hasilnya 0,25 sama dengan menjadi 25%. Jadi 0,25 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 25%. Paham belum? Jika belum paham, nih kita perhatikan di sini saja. Berapa tadi? 0,20 maaf 0,25%. Nah, caranya yaitu kita kalikan dengan 100. 0,25 ini kita kali dengan 100. Caranya bagaimana adik-adik? Caranya seperti ini. 0,25. Nah, seperti langkah yang kedua, geser tanda koma ke kanan atau tanda desimal ke kanan sebanyak 2 langkah. 1 2. Kemudian ganti tanda koma ini dengan tanda persen. Berarti di sini kita tulis persen. Nah, jadi berapa adik-adik? 0,25%. Tidak, nolnya tidak perlu kita tulis. Yang kita tulis hanya angka 25%. Nah, gimana adik? Sudah mulai paham? Lihat kembali di sini. Ini ada contoh lain. Lalu bagaimana dengan pecahan desimal 2,5%? Bagaimana adik? Kita praktek kembali di sini.
ada suatu bilangan desimal, yaitu berapa tadi, 2,5. Ini akan kita rubah menjadi persen. Bagaimana caranya? 2,5 ini kita kalikan dengan angka 100. Nah, jika adik-adik merasa kesulitan, maka bisa menggunakan langkah yang kedua, tinggal kita geser. Ini misalkan di sini 2,5 ya. Nah, tanda komanya akan kita geser 2 langkah ke kanan. Nih, geser ke kanan sini sebanyak 2 langkah. Mari kita geser 1, 2. Nah, di sini seharusnya tanda koma, maka kita ganti dengan tanda persen. Nah, dan di sini ada ruang kosong, maka akan kita kasih angka 0 ya, harus angka 0 di sini. Namanya kosong ya 0, bukan begitu adik-adik? Nah, dengan begini maka bilangan desimal 2,5 jika kita rubah menjadi persen, yaitu menjadi 250%. Nah, bagaimana adik? Sudah paham belum? Ya, mudah sekali bukan? Ya, lanjut kembali nih. Nah, di sini ada contoh lain ini adik-adik. Jika tadi contoh lainnya apa nih? Ubahlah pecahan 1/3 ke dalam bentuk persen. Nah, nih bagaimana cara penyelesaiannya? Karena penyebut tidak bisa dikalikan dengan bilangan yang menghasilkan 100, maka kita menggunakan langkah lain ya. 1/3, penyebutnya 3. 3 ini mau kita kalikan berapa agar menghasilkan 100? Seperti pada materi yang pertama tadi, ternyata tidak bisa. Tidak ada bilangan yang bisa dikalikan sehingga menghasilkan angka 100. Maka kita menggunakan cara lain. Di sini ada cara A dan cara yang B. Hasilnya sama nanti. Yang A, yang pertama yaitu mengubah pecahan ke dalam desimal. Nah, kita ubah dulu nih pecahan 1/3 ke dalam desimal dulu, ke dalam pecahan desimal. Bagaimana? 1/3 itu artinya itu sebenarnya sama dengan 1 dibagi 3 adik-adik. Nah, berapapun itu, kalau per itu biasanya artinya itu dibagi, jadi 1/3 itu sama dengan 1 dibagi 3. Nah, berapa hasilnya 1 dibagi 3? 1 dibagi 3 itu hasilnya 0,33. Nah, setelah itu mengubah desimal ke dalam persen. Nah, ini desimal tadi 0,33 ini kita rubah ke dalam persen. Bagaimana? Ya tadi seperti cara yang sebelumnya desimal, geser tanda koma 2 langkah ke kanan dan ganti dengan tanda persen. Nah, kita praktek ya. 1/3 kita praktek kembali lagi ke sini. Di sini 1/3. 1/3 artinya sama dengan 1 dibagi 3. Nah, berapa 1/3? Jika adik-adik merasa bingung, bisa menggunakan pembagian Forgapit. Nah, di sini 1. Nah, masih ingat adik-adik caranya seperti ini? Bagi 3. 1 bagi 3 tidak bisa, maka kita meminjam 0. Dengan begitu juga di hasil sini kita tulis angka 0, kemudian kita beri tanda koma. Nah, 10 dibagi 3 berapa adik-adik? Ya, 3. Kemudian 3 kita kalikan dengan 3 berapa adik-adik? Ya, 9. 10 diambil 9 atau dikurang 9 sama dengan 1.
karena 1 dibagi 3 tidak bisa, maka meminjam lagi 0. 10 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dikali 3 9. Nah 10 dikurang 9 sama dengan 1. Nah ternyata ini nanti hasilnya sama 3 dan 3 terus menerus, maka kita ambil 2 angka saja di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 0,33. Nah sama bukan dengan hasil tadi. Setelah ini 0,33 ini kita rubah ke dalam persen. Bagaimana caranya? Kita geser 0 di sini, kita tulis dulu 3. Nah kita rubah ke persen, kita geser saja 2 langkah ke kanan tanda desimal atau tanda komanya ini 1 2, dan di sini tanda desimalnya atau tanda komanya kita rubah menjadi persen. Nah, atau bisa kita tulis di sini berarti 33%. Nah ini adik-adik hasil dari 1/3 jika kita rubah ke dalam persen itu hasilnya jadi ini. Nah 33%. Gimana adik, sudah paham? Ini ada yang cara yang kedua nih. Bagaimana caranya? Bisa juga menggunakan cara ini. Nah ini mengalihkan pecahan dengan angka 100. Nah jadi pecahan ini kita kalikan dengan angka 100% karena kita akan merubah menjadi persen. 1 dikali 100 hasilnya 100 dengan penyebutnya 3. Nah 100/3 itu sama dengan 100 dibagi 3 adik-adik. Berapa 100 dibagi 3? Itu hasilnya 33,3%. Jika kita bulatkan itu menjadi 33. Jadi 33% adik-adik. Mari kita praktek di sini. Praktek kembali. Satu per 3 ini kita kalikan dengan bilangan 100. Nah, maka hasilnya berapa? Seperti yang kita lihat tadi, hasilnya yaitu 100 per 3. Nah 100/3 itu artinya sama dengan 100 dibagi 3. Nah berapa sih 100 dibagi 3 itu? Berapa adik-adik? Nah jika kita lihat di sini menggunakan pembagian Porogabit, 100 bagi 3, 100 bagi 3 kepada adik ya, kita sini hasilnya 33 kali 3 sama dengan 99. Nah 100 diambil atau dikurangi 99 sama dengan 1 dibagi 3 tidak bisa, maka 1 ini minjam angka 0. Dengan begitu di sini kita kasih tanda koma karena minjam angka 0. 10 dibagi 3 sama dengan 3. Nah jadi 100 dibagi 3 itu hasilnya sama dengan 33,3, atau jika kita bulatkan menjadi berapa adik? Ya jika kita bulatkan 33,3 ini menjadi 33 ya, 33,3
persen. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham belum mengenai dua permasalahan ini? Jika sudah paham, alhamdulillah. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Terima kasih. Senang belajar matematika bersama Pak Lukman.